menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Kita sebentar lagi, mungkin kurang dari sebulan atau 2 bulan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu ya, bagi yang menunggu. Meskipun banyak status di Facebook yang menyatakan, ya Tuhan, sampaikanlah aku pada bulan ini, bulan itu. Ya, yang namanya status ya status. Gampang bikin status itu. Tapi pada saat itu apakah dirinya memang sangat menginginkan Lailatul Qadar itu atau tidak? Apakah sangat menginginkan bertemu bulan Ramadan atau tidak? Yang belum tahu kita ya. Apakah ketika bicara Ramadan itu terus mikirnya itu ibadah ataukah kapan mudik? Nah, terutama yang perantauan-perantauan ini. Kan itu. Yang tahu siapa ya? Kita sendiri. Apakah misalnya kalau sekarang mudik mahal, tiket pesawat mahal, apa mahal. Nah pada saat seperti itu, ini kan karena kita kalau Lailatul Qadar itu bicara tentang bulan Ramadan, bicara tentang bagaimana kemuliaan Ramadan itu puncaknya ada pada malam Lailatul Qadar. Lalu para mufassir itu nanti berbeda pendapat tentang tepatnya malam Lailatul Qadar itu di malam keberapa. Apakah hanya di malam 10 terakhir Ramadan, ataukah di sepanjang Ramadan itu malam apapun bisa saja muncul malam Lailatul Qadar itu, atau gimana? Itu menjadi perdebatan juga. Tapi di luar semua itu saya rasa yang penting adalah ketertarikan kita. Ketertarikan kita. Aduh.
Maaf tadi baterainya ujuk-ujuk drop ini. Jadi kembali ke topik bahasan kita ya. Jadi dalam surat Al-Qadr ini Allah menakkidkan fenomena Lailatul Qadar itu dengan kalimat inna. Inna, sesungguhnya kami. Sungguh benar-benar itu. Anzalnahu, kami menurunkan Al-Qur'an itu fi Lailatul Qadar, pada malam yang penuh kemuliaan. Makanya ini juga yang menjadi alasan sebagian orang memperingati nuzul Quran itu pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran, adraka kama Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Di banyak tafsir ya disampaikan ya, para ahli tafsir sendiri berbeda pendapat tentang bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri malam terjadinya atau turunnya atau Lailatul Qadar itu seperti apa. Tapi dari semua yang muncul, dari semua yang disampaikan itu, sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah satu fenomena batiniah ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Ketika turunnya Al-Quran yang dianggap kemuliaan itu, tidak semua orang juga melihat fenomena itu. Kenapa? Ya kalau misalnya orang Arab semua saat itu tahu turunnya Al-Quran itu seperti misalnya ada cahaya dari atas menyinari bumi, ya tentu orang Arab percaya semua tentang kebenaran Al-Quran. Karena waktu itu ya tidak ada apa-apa. Ya tidak kelihatan apa-apa secara lahir. Peristiwa misalnya di Gua Hira ketika wahyu pertama turun dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Peristiwa besar dan agung di Gua Hira itu yang tahu ya hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada saksi juga.
bahwa benar-benar ketemu malaikat Jibril. Makanya di sini ketika Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di sana disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan ngapain? Nah, gitu. Apa yang dimaksud dengan 1000 bulan? Perbandingannya seperti apa kemuliaan itu? Itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak percaya sama Al-Quran. Emang ada apa dengan 1000 bulan? Kenapa kok dibandingkan dengan 1000 bulan? Dan yang terpenting ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Emang kenapa? Di malam itulah turun malaikat Jibril. Jibril itu siapa? Kan gitu pertanyaannya orang Arab saat itu. Jibril itu apa? Barang apa? Kalau di sini disebut tanazzalul malaikatu, turun para malaikat, warruhu dan roh Jibril. Di malam Lailatul Qadar itu, malam turunnya Al-Quran. Seperti apa? Kenapa ya? Karena waktu itu, baik ketika turunnya Al-Quran awal pertama kali di Gua Hira, maupun ayat-ayat atau surat-surat selanjutnya di bulan Ramadan, itu tidak ada yang kelihatan ya, hanya Rasulullah sendiri. Jadi tidak pernah ada satupun surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, lalu kemudian ada sahabat atau orang, apalagi orang kafir, yang melihat malaikat Jibril turun. Mana? Sehingga banyak orang yang tidak percaya itu menganggap Nabi Muhammad itu sebagai orang yang pembohong, sebagai tukang syair. Ya memang indah sih kalimat misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa kulli amr. Itu kan diakhiri dengan frasa ro gitu kan, keren loh, secara syair, secara rima katanya bagus. Kayak misalnya di surat At-Tin juga diakhiri dengan nun semua toh. Wattini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. NN semua toh. Ya, kalau di dalam surat Al-Alaq itu rata-rata dengan mim di awal tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, iqra wa rabbukal akram alladzi qalam, al-qalam, 'allamal qalam itu. Kemudian pakai ya semua bagus gitu. Yang tidak percaya menganggap bahwa Rasulullah itu hanya membawakan syair-syair. Makanya para penyair Arab saat itu berusaha menandingi kemuliaan Quran itu dengan membuat tandingan. Jadi sudah ada usaha untuk membuat tandingan. Ketika ditantang oleh Allah, cobalah buat satu saja surat yang bisa menandingi, atau satu saja ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Mereka bikin itu. Jadi upaya itu sudah pernah dicoba para penyair-penyair Arab saat itu. Itu yang bagi yang nggak percaya. Jadi kemuliaan Quran dan kemuliaan malam itu tidak ada. Dianggap tidak ada. Apa sih? Tidak ada apa-apa. Itu karangan Muhammad saja itu. Nah Rasulullah itu seringkali ketika menerima wahyu itu menggigil, Mas Henry. Menggigil. Nah menggigil gitu. Lalu nanti setelah itu biasanya kemudian disampaikan. Nah, orang menganggap bahkan sampai sekarang pun para sarjana barat yang tidak percaya Al-Quran itu menganggap Muhammad itu katanya, wah Muhammad itu kena penyakit ayan. Menghinanya begitu. Orang mengigau kok dianggap. Sampai sekarang, bahkan di Indonesia sekalipun sudah banyak itu yang mulai ikut-ikutan menghina. Dari alasan logika. Wong Muhammad itu loh, tidak ada yang lihat dia ada datang dengan malaikat Jibril mana.
Jadi sampai hari ini masih aja ada orang yang menghina Al-Quran itu sebagai produk kebohongan Muhammad. Sementara Allah SWT menyatakan bahwa Quran itu diturunkan di malam yang penuh kemuliaan, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu ya, jadi biar kita berada pada posisi iman yang sesungguhnya itu, bahwa tidak semuanya bisa dilogikakan, termasuk tentang malam Lailatul Qadar. Lalu di situ disampaikan juga bahwa para malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Ini ada yang menafsirkan bahwa setiap Ramadan, ya saya ulangi, setiap Ramadan itu malaikat Jibril dan para malaikat yang lain turun untuk mendampingi Rasulullah Muhammad SAW murojaah, tadarus, mengulang dan membaca kembali sampai ayat diturunkan pertama Iqra itu sampai hari ini. Jadi Quran itu kan ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang menyatakan Quran itu 6.600 sekian, nggak sampai 66. Terserahlah. Karena potongan ayatnya yang mana yang dipotong ada yang berbeda pendapat. Tetapi yang terpenting itu disampaikan selama 22 tahun sekian hari atau hampir 23 tahun. Berturut-turut secara berangsur-angsur. Enggak kok kemudian langsung satu gelundungan Quran jadi satu, enggak ya. Berangsur-angsur. Nah, selama berangsur-angsur itu setiap Ramadan itu malaikat Jibril turun untuk mendampingi Rasulullah Muhammad SAW murojaah atau mengulang kembali, memorizing ayat atau firman Allah yang telah diturunkan. Mulai dari pertama kali sampai hari itu. Ya, dengan pengerjaannya aja. Jadi sehingga apa yang disampaikan oleh surat Al-Qadr ini, di situ disampaikan bahwa sebenarnya kemuliaan itu tidak ada yang tahu hari apa. Itulah kenapa kita di dalam bulan-bulan Ramadan itu disarankan untuk apa? Tadarus. Satu di antara kemuliaan bulan Ramadan itu kita disarankan untuk apa? Tadarus. Ya. Kita disarankan untuk mengulang kembali, membaca kembali Al-Qur'an. Nah, jadi di situ fungsinya. Sambil membersamai kalau di malam satu di antara 29 hari Ramadan itu kita bertemu dengan malam yang penuh kemuliaan itu. Sehingga ketika kita tadarus ya, nanti pada saat bulan Ramadan, jangan targetnya itu biar cepat khatam. Jangan targetnya biar cepat khatam. Di masa Rasulullah tadarus atau murojaah firman yang telah diturunkan, itu kan sambil meresapi artinya. Jadi akan lebih bagus kalau tadarus sampean dan saya nanti di bulan Ramadan itu tidak hanya dibaca Arabnya. Sangat bagus kalau juga dibaca artinya. Atau saat membaca Arabnya itu kita juga sambil memahami artinya. Biar tahu, biar merasa, oh ini tentang parenting skill. Tentang bagaimana Nabi Nuh mendidik anaknya. Tentang bagaimana Luqman mendidik anaknya. Oh ini tentang
bagaimana mekanisme keluarga versi Islam, bagaimana Ali Imran dan keluarganya, bagaimana dan seterusnya. Jadi kita tahu, oh, ibrah yang kita ambil dari kisah Nabi Hud begini dalam bermasyarakat. Oh, ternyata Nabi Musa itu dalam berdakwah begini. Oh, dalam perdagangan itu ternyata tidak boleh begini. Oh, ternyata dalam hukum pernikahan itu begini. Begitu. Jadi akhirnya kita memang benar-benar diajak berkelana tentang isi Quran. Mudah-mudahan di situ kemudian kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Saya meyakini malam Lailatul Qadar yang dimaksud khairum min alfi syahr itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, bertemu itu, mendapat berkah di malam itu, yang terjadi adalah saya dan sampean ini kemudian pertama, tampak dosa-dosa kita, sehingga trigger untuk bertobat itu tinggi sekali. Ya, jadi cahaya Lailatul Qadar itu akan menyinari kalbu kita, sehingga dosa yang paling kecil sekalipun saking terangnya cahaya Ramadan, cahaya Lailatul Qadar, kita akan kelihatan sesuatu yang tidak kelihatan ketika tidak ada Lailatul Qadar. Kalau kita bertemu sesuatu dosa-dosa kecil, baik kepada sesama maupun kepada Allah, yang kemarin-kemarin tidak tampak, seolah bukan dosa, itu akan tampak. Nah, di saat itu kalau sampean mendapat rahmat Lailatul Qadar, maka dorongan untuk bertaubat sampai bercucuran air mata. Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran. Ciri orang beriman itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadaw wa buki. Orang-orang dulu itu ketika dibacakan firman Allah, itu bergetar hatinya, bersujud dan menangis. Nah, itu kemuliaan Quran, kemuliaan firman Allah itu membuat begitu. Nah, kalau kita sampai di tahap itu, satu di antara ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, di situ disebutkan bahwa kita akan menemui satu cahaya yang terang benderang. Cahaya apa itu? Bukan cahaya yang kemudian nanti di sekitar masjid kita lalu kelihatan ada kayak laser. Enggak gitu ya. Ini peristiwa batiniah. Sehingga yang dimaksud adalah kemudian kita mendapat pencerahan. Kita akan tahu tujuan hidup kita. Kita tahu harusnya bagaimana menjalani hidup sesuai sunnah Allah. Bagaimana? Sehingga kita jelas, oh ternyata jalan hidupku kemarin itu masih kurang benar, saya harus begini, saya harus begitu. Ada dorongan besar untuk mengikuti Allah secara kafah. Jadi kayak apa ya, jalan di depan kita itu begitu terang, bagaimana saya harus menjalani hidup ke depan. Karena apa? Di situ disebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu datang untuk benar-benar mengurus segala urusan. Disebut menegaskan bahwa kalau disebut 1000 bulan tadi itu, ada pada zaman Bani Israil itu ada seorang laki-laki yang tekun melakukan ibadah di malam hari dan berjuang meluhurkan agama Allah di siang hari selama 1000 bulan. Jadi dia berjuang itu. Oleh karena itu Allah menurunkan ketika ini sebagai keutamaan bagi umat Rasulullah SAW agar mereka dapat beramal soleh seperti laki-laki Bani Israil itu. Jadi ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah di zaman Bani Israil itu beribadah di malam hari, lalu berjuang di siang hari selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun sih? Kok 3? Masa 1000 bulan 3 tahun? 1000 hari 3 tahun? 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan, insya Allah.
83. 83 tahun 4 bulan. Nah, jadi kalau dia umurnya 100 tahun itu, selama 83 tahun sekian bulan itu, hidupnya ibadah tok di zaman dulu Bani Israel. Lalu Allah memberi keutamaan terhadap umat Islam. Dengan ada satu malam yang bahkan sama atau malah lebih mulia daripada 1000 bulan yang dipakai untuk ibadah tadi. Gitu loh. Betapa tingginya nilai 1000 bulan. Itu sebab nuzulnya. Di mana pada malam itu? Jadi, ayo kita cari. Nah, sekarang berapa bulan lagi sih Ramadan ini? Sekitar berapa ini? 2,5 bulan, Gus. Nah, 2 bulan itu sudah. Jadi yang kita cari adalah keutamaan itu. Dan cirinya seperti itu. Zaman kalau dapat, mesti akan pertama itu bercucuran air mata. Kenapa? Ini bicara tentang ayat Allah. Di mana kalau sentuhan itu dan nyambung dengan ayat Allah, kita akan menjadi seperti orang-orang terdahulu yang ketika dibacakan ayat Allah itu kemudian bergetar, sujud, menangis. Orang-orang terdahulu begitu. Itulah. Coba itu buka di surat Al-Isra. Monggo. Dibuka surat Al-Isra. Di ayat 107 ya. Yang belum pernah baca, kasih kesempatan. Sudah ketemu? Ayat 107 sampai 109. Monggo, artinya aja ya, enggak apa-apa. Mohon izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas wajah mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas wajah mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Shadaqallahul azim. Jadi itu satu ciri ya. Ciri ketika seseorang itu sudah ada chemistry dengan Al-Quran, termasuk itu tadi. Jadi, teman kalau dapat Lailatul Qadar itu ada cahaya terang. Cahaya apa ya? Cahaya hati. Nggak akan ada itu kemudian nanti di sekitar masjid sampean ada laser, lalu celorot-celorot gitu. Nggak seperti itu ya. Memang bumi akan terasa damai gitu ya. Tapi yang merasakan damai itu yang orang yang mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Bagi yang nggak dapat itu ya mikir utang ya masih nggak karu-karuan. Nggak ada urusannya. Jadi yang dapat itulah yang merasakan kedamaian, cahaya. Cahaya itu terutama cahaya hati. Dan cahaya hati yang paling utama adalah ketika kemudian dia itu ditampakkan dosa-dosanya, ditampakkan kekurangannya, lalu ada satu dorongan besar sekali untuk bertaubat, lalu menyucikan hatinya, pikirannya, bertobat kepada Allah. Dan itu yang kedua, akan kemudian tampak sekali, oh ternyata Al-Quran itu begini, ternyata banyak sekali apa yang dulu aku lakukan tidak sesuai Quran. Lalu kelihatan betul, kayak semacam lorong kehidupan yang benar-benar saya akan menjalani ini. Ini itu ya. Jadi orang-orang yang diberi petunjuk Allah itu seperti itu. Lalu coba lihat lagi itu dalam surat Al-Maidah ayat 83. Enggak.
Al-Maidah itu juz ke-7, awal juz ke-7 itu. Jadi awal juz ke-7 itu surat Al-Maidah ayat 83, supaya kita tahu bagaimana Quran itu berimbas pada saat orang sudah kena rahmat Lailatul Qadar itu. Nah, ketika turun benar-benar memberi manfaat, memberi asar, memberi satu kontribusi besar pada getaran perilaku dan psikologi mereka. Sudah ketemu? Al-Maidah ayat 83. Monggo gantian, siapa yang belum? Artinya aja enggak apa-apa. Awal juz ke-7, surat Al-Maidah ayat 83. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengarkan apa, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat, maka mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman pada maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Shadaqallahul adzim. Asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ini memang bukan tentang Lailatul Qadar ya. Tapi ini tentang para pendeta Nasrani dari negeri Najasyi yang kemudian yang diutus dengan hubungan Raja Najasyi itu ya. Yang ketika mendengar ayat Al-Quran itu sangat cocok dengan kitab Injil orisinal mereka. Lalu mereka bersaksi atas kebenaran itu. Tapi intinya kemudian mereka beriman. Nah, yang saya nukil adalah baik dalam surat Al-Isra tadi maupun ini, ciri orang beriman itu ketika tahu cahaya Quran, itu kemudian begitu itu, bergetar, sujud, menangis. Baik menangis karena taubat maupun menangis karena hidayah syukur atas kebenaran yang mereka terima. Maka saya merasa bahwa Lailatul Qadar itu terkait cahaya itu ya, cahaya hidayah itu. Cahaya yang kemudian membuat seseorang itu bergetar. Dan itu menjadi ciri dari orang beriman itu bercucuran air mata ketika sering dibacakan Al-Quran. Sehingga maka ini, salamun ya hatta matla'il fajar, di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, ada kemuliaan, kesejahteraan, salam dari Tuhan, salam dari cahaya surgawi sampai terbitnya fajar. Makanya di malam itu bagus kalau kita buat melekan ya, mencari Lailatul Qadar itu. Kapan? Ada yang menyatakan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, tapi ada yang menyatakan cari saja di seluruh 29 hari itu. Siapa tahu itu nanti di pekan pertama, siapa tahu. Makanya Rasulullah itu minimal 10 hari terakhir itu itikaf. Malah kerap di akhir-akhir hidup beliau itu 1 bulan full itu itikaf. Nah, saya dan sampean ini ada 24 jam dalam sehari, paling duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Berarti cuma 50 menit. Untuk Tuhan itu nggak sampai sejam. Berarti 24 jam yang lain itu sudah untuk kehidupan dunia kita lah, kayak gitu loh. Kok kadang kita masih merasa berat. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Kita Jumatan ya cuma sehari, nggak sampai 1 jam juga. Dalam 1 tahun kita ada 12 bulan, kita hanya diminta istirahat untuk khusyuk kepada Allah 1 bulan, Ramadan. Tapi kita pun kadang masih tidak sempat. Terus ya oprek. 1 bulan disuruh khusyuk, ayo sudah. Sekarang masih ada
berapa hari menuju sana ini. Siap-siap wes, aku nanti kepengen Ramadan benar-benar berburu Lailatul Qadar. Wes. Tapi jahitan itu pas Ramadan itu lagi banyak-banyaknya, itu gimana? Yang kuliner, nah itu order roti itu pas banyak-banyaknya. Kadang sampai hari terakhir, ya sekarang mulai gitu. Nah ini yang harus kita tata hati kita sejak sekarang gitu. Menyiapkan malam Lailatul Qadar itu sekarang, bukan nanti. Supaya apa? Sejak hari pertama kita nyari Lailatul Qadar itu sudah siap, ready. Psikis kita itu sudah ready. Untuk seperti dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 tadi, untuk bisa seperti surat Al-Maidah ayat 83 tadi yang begitu kuat getaran ketika kita menerima Al-Qur'an itu. Betapa memang ada satu mesin nilai tambah Al-Qur'an itu menjadikan tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Nah ini ayo kita siapkan. Jadi saya ulang lagi ya. Dalam satu hari ada 24 jam. Kita itu sholat duhur, kadang sambil wiritan 5 menit, kadang sholat 5 menit atau 7 menit, antara 10 sampai 15 menit. Berarti kalau misalnya dalam 5 kali waktu, kita itu hanya memberikan waktu kita untuk Tuhan itu antara 50 menit sampai 1 jam loh ya. Padahal kita punya 24 jam. Memang kita bekerja itu ibadah. Kalau kerjanya benar-benar sambil mengingat Allah. Nah kalau enggak gitu kan kita ini enggak adil sama diri kita sama Tuhan. Dalam 1 bulan kita ada Jumatan itu hanya 1 hari, itu pun paling 1 jam. Dalam 1 tahun kita ada 12 bulan, kita diminta 1 Ramadan itu khusyuk untuk mencari Lailatul Qadar. Loh, makanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf itu begitu. Artinya kita memang sudah diberi space untuk mencari wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh ya. Jadi itu dulu tentang Lailatul Qadar. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan, silakan. Izin Gus. Bisa dikecilkan? Ini Gus, kalau yang sering saya lihat di lapangan Gus, artinya di lapangan dalam kehidupan manusia kita, itu ya mungkin memang karena rahmat Allah saja nih. Karena saya lihat banyak orang yang kerja keras, tapi ibadahnya bisa rajin Gus. Bahkan malamnya juga bisa kuat malam, maksudnya rajin. Tapi ada yang kelihatannya nggak punya pekerjaan, mohon maaf. Tapi sholatnya aja telat-telat gitu. Malas, jadi kelihatan malas itu. Itu gimana itu Gus? Apakah memang karena pertolongan Allah atau ya memang manusianya itu sendiri? Matur suwun. Jadi gini Mas, yang namanya kemampuan untuk mendekat dan beribadah kepada Allah itu merupakan merupakan berkah ya. Kenapa? Karena hidayah ka'annama yas'adu fis sama itu. Misalnya kayak orang yang belum dapat kekuatan atau belum dapat misalnya belum dapat hidayah, belum dapat pertolongan Allah. Beribadah itu seperti naik ke atas langit, beratnya. Sama bisa buka, coba dibuka di surat Al-An'am, Pak Warso, ayat 125. Biar kita baca sendiri. Surat Al-An'am ayat 125.
Jadi saya ingin menerangkan betapa bahwa kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah, diberi pertolongan, itu sesibuk apapun itu selalu ada waktu untuk Allah. Selalu. Tapi begitu tidak ada pertolongan Allah, jauh dari Allah, selonggar apapun itu loh nggak ada waktu untuk Allah. Karena melangkahkan diri untuk wudhu lalu sholat, apalagi tahajud di malam yang dingin kayak gini, waduh beratnya. Ya itu seperti dalam, coba dibaca surat Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi jelas ya, barang siapa yang memang dikehendaki Allah itu dimudahkan gitu. Jadi kalau enggak sholat tahajud itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi itu makanya dalam sholat itu biar kita dapat itu, kita itu kan 17 kali tuh ngomong ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya Allah hidayahi aku ya Allah supaya dapat itu tadi. Lalu kemarin kita dalam surat Al-A'la itu ya, kita bicara tentang dua fenomena tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Al-Lail ya, maaf, dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kan begitu. Barang siapa yang dia itu bersedekah dan membenarkan kebenaran, maka Allah akan memudahkan. Nah, ini kita dikasih clue ini, dikasih apa? Kalau kamu ingin agar dimudahkan Allah menuju kebaikan-kebaikan tadi, sesibuk apapun dan sebagainya masih ada waktu Allah. Ada dikasih contoh itu. Dan coba dibaca di surat Al-Lail. Monggo. Yang lain. Gantian. Surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu surat ke-92. Kita biar melihat anatomi Al-Quran ini dengan lebih komprehensif. Surat Al-Lail, surat ke-92, ayatnya yang ke-5 sampai ke-10. Coba, gantian. Yang lain. Kalau yang belum lancar baca Qur'annya bisa artinya saja, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari mana ini? Dari mana? Sutrisno, Gus. Dari Trisno mana ini? Kaltim. Oh, Kaltim. Ya, silakan. Surat ayat 5. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat 6. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga. Ayat 7. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Nah, kita dikasih jalan tuh. Bagi yang ingin dimudahkan Allah menuju kebaikan-kebaikan tadi, diberi kekuatan, ghirah, maka itu tadi fa'amma man a'ta wa taqa. Orang-orang yang mau mendermakan hartanya, bersedekah dan bertakwa itu, makanya kalau mau ke sana, satu di antara ikhtiar itu Pak Warso adalah itu berderma, bersedekah, bertakwa, membenarkan kebenaran. Sebaliknya, ayo lanjut ayat 8 sampai 10. Ada yang baca ayat 8 sampai 10? Surat Al-Alaq. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, ayat 9, serta mendustakan pahala yang terbaik. Ayat 10, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, yang dibaca Bumila dari Tabanan Bali tadi, itu jelas. Tapi sebaliknya, bagi yang sampean memilih jalan kikir, dan merasa tidak butuh Allah, kan gitu kalimatnya wastaghna ini diartikan, tidak merasa butuh Allah, lalu wakadzdzaba bil husna, maka fasanu yasiru akan dimudahkan. Dimudahkan kemana?
lil usra, kepada kesulitan. Artinya apa? Ketika mau sholat jamaah, mau sholat itu rasa berat gitu loh. Itu berarti sedang fasanunya siruhu lil usra. Karena sampean bakhil, baik pelit harta maupun pelit waktu, pelit tenaga. Nah, sekarang ayo kita teliti diri kita masing-masing ini. Which part of us? Kita ini bagian yang mana? Bagian yang fa'amma man bakhila wastaghna ataukah fa'amma man a'ta wattaqa? Kita sendiri yang bisa lihat. Saya tidak bisa mengatakan sampean ini. Saya sendiri hanya melihat diri saya. Jadi Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat untuk kita, tapi dada kita sendiri tidak bisa kita nanti ngoreksi orang lain. Ya, saya rasa itu kita sudah kelebihan 15 menit ini. Insya Allah pertanyaan akan kita lanjut besok. Jadi surat Al-Qadr yang sedang kita pelajari, elaborasinya atau pengejawantannya ke sana ya. Jadi Lailatul Qadar itu benar-benar malam yang suasananya itu suasana kebatinan, suasana kebatinan, sehingga tanda-tanda Lailatul Qadar juga tidak bisa kemudian dilihat oleh sembarang orang. Ya hanya yang mendapatkan itu yang akan merasakan tanda-tanda itu. Tanda-tanda betapa nanti kemudian langit terasa cerah, kemudian bumi terasa damai. Itu kan orang yang merasakan. Bagi yang nggak merasakan ya terasa sempit. Nah, makanya tadi saya sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 83, Al-Isra ayat 107 sampai 109 itu menyatakan betapa ciri orang-orang yang beriman itu ketika idza tutla alaihim ayatul rahman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, yang kasih itu kharru, bergetar. Itu kan? Sujud dan bersujud, wabukian dan nangis. Nangis apa? Karena itu tadi cahaya kebenaran Quran itu menyoroti hatinya sehingga yang dulunya dosa-dosa kecil nggak kelihatan. Ketika mendapatkan cahaya Quran sudah jadi kelihatan. Lalu ada dorongan untuk bertobat sehingga tadi itu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Tara, lihatlah a'yunahum, mata mereka tafidu minad dam'i, akan bercucuran air mata mimma arafu minal haq, karena melihat kebenaran. Nah, itu yang kita sudah pernah rasakan itu belum? Ayo kita buru. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Siapkan waktu untuk memburu Lailatul Qadar nanti insya Allah sekitar berapa bulan lagi dari sekarang untuk benar-benar bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa astaghfiruka. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa hasina min syai'in min ghafar. Rabbana nasina wa lina sawina qawmin zalimin rabbana la taj'alna qawmin zalimin. Allahumma arfa' darajatana fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Rabbana amanna faktubna min syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana ma la taqata lana bihi wa naf'na. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fir li wa li akhi wa li nazati wa lati mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an